10.000 tahun, seorang manusia terjebak dalam neraka hingga berhasil menjadi raja neraka saat ia kembali ke bumi. Bumi dan orang-orang kini berdampingan dengan sebuah sistem misterius. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Oh Kang-woo mengalahkan salah satu anggota kultus Demonik dan mengetahui tentang Fissure Seed. Kang-woo mengatur rencana, ia menghubungi beberapa orang agar mengumpulkan Fissure Seed. Hingga pada akhirnya, Gaia bersama kelompok Guardian berhasil mengumpulkan banyak Fissure Seed. Di tempat fasilitas penyimpanan rahasia milik Guardian, Grand Canyon, Sinon dan Kang-woo takjub. Sinon bilang, "Ini luar biasa." Kang-woo bertanya, "Tapi bukannya Grand Canyon terlalu terkenal untuk jadi tempat rahasia?" Gaia menjawab, "Grand Canyon itu luas, wisatawan hanya melihat sebagian kecilnya, dan area ini sepenuhnya terlarang bagi turis. Kalau begitu mari kita masuk ke dalam ruangan penyimpanan." Mereka mulai menyusuri area, hingga mereka berhenti di satu titik. Gaia bilang, "Kita sudah sampai." Sinon heran, "Tunggu, yang kulihat hanyalah tebing di sekeliling kita." Gaia berkata, "Guardian Jugesuan, ini Gaia." Perintah itu membuat area di sekitar bereaksi. Sebuah gerbang berlogo Guardian muncul. Tak lama terdengar suara, "Nona Gaia, jadi Anda sudah datang." Gaia bilang pada Kang-woo, "Ini illusion art milik Swan. Tidak ada yang lebih hebat di bidang ini daripada dia." Gerbang itu kemudian terbuka. Mereka kemudian disambut seseorang. Ia bilang, "Kalian berdua pasti anggota baru, Oh Kang-woo dan Kim Sinon. Senang bertemu dengan kalian. Namaku Juge Swan. Silakan masuk." Kemudian mereka mulai berkeliling tempat tersebut. Swan sambil menjelaskan, "Ruang penyimpanan ini dilindungi oleh spell formation yang kuciptakan. Jadi jangan berkeliaran sembarangan. Bisa berbahaya jika kalian mengaktifkan sesuatu secara tidak sengaja. Ikuti saja jalanku." Grace bilang, Juge Swan juga yang saat ini memimpin penelitian tentang Fissure Seed, meskipun belum banyak hasil dari penelitiannya. Kemudian mereka masuk ke ruangan 04. Swan berkata, "Ini adalah lokasi tempat Fissure Seed yang berhasil dikumpulkan disimpan." Kang-woo bertanya, "Ada berapa banyak seed yang disimpan di sini?" Swan menjawab, "Aku belum menghitungnya langsung, jadi belum tahu persis. Tapi setidaknya ada 100 Fissure Seed yang diamankan di sini." Kang-woo langsung senang kegirangan. "Tunggu, jangan sekarang, tahan nafsunya dulu." Sinon juga bertanya, "Apa ada kemungkinan kultus Demon akan menyerang tempat ini?" Swan menjawab, "Kenapa tidak? Fissure Seed saja sudah cukup alasan bagi mereka untuk melacak tempat ini. Walaupun berbahaya, tapi tenang saja, spell formation milikku tidak mudah ditembus. Bahkan jika yang datang adalah Demon of Prophecy sekalipun." Grace berkata, "Mungkin terdengar sombong, tapi kalian bisa mempercayakan itu padanya. Dia memang tidak unggul dalam pertarungan langsung, tapi kalau soal spell, tidak usah diragukan." Swan menjawab, "Itu pendapat Grace, tapi kupikir aku juga lumayan bisa bertarung. Aku bahkan berharap Demon of Prophecy menyerang, agar aku bisa membuktikan kemampuanku dalam bertarung." Kang-woo bilang, "Melihat betapa yakinnya dirimu, aku jadi merasa tenang." Gaia menjawab, "Baguslah, aku juga merasa tenang. Sepertinya cukup sampai di sini. Mari kita kembali." Kang-woo, Sinon, Gaia, dan Grace hendak meninggalkan Grand Canyon. Di depan portal keluar, Kang-woo bilang, "Tunggu, karena nanti waktu makan malam tiba, bagaimana kalau makan malam di tempatku?" Sinon menjawab, "Maksudmu di rumahmu, Hyung?" Gaia menjawab, "Aku juga ingin ikut, tapi..." Kang-woo berkata, "Aku tahu Gaia punya tanggung jawab, tapi sesekali menikmati hal seperti ini tidak masalah, bukan? Hanya makan malam." Gaia bertanya pada Grace, "Bagaimana pendapatmu?" Grace menjawab, "Kadang boleh saja, bukan? Maksudku kita hanya makan malam di rumah sesama anggota keluarga. Sebagai pemimpin penting juga tahu bagaimana kondisi hidup anggotanya." Gaia malu-malu menjawab, licik sekali memakai alasan itu.
Kang Wu tersenyum. Kalau begitu sudah diputuskan, mari kita makan bersama. Tapi Grace, apa kau tak masalah terus menggendong Gaia seharian? Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Kau harus menghemat energimu. Biarkan Sinon saja yang menggendongnya. Sinon kemudian menggendong Gaia. Keduanya langsung canggung. Sinon salah tingkah. Tunggu, bukannya ada kursi roda untuk Gaia di Halo Protection? Grace hanya tertawa. Mereka pada akhirnya keluar dari sana. Tapi diam-diam, Kang Wu melakukan rencana. Sesuatu seperti titik hitam muncul dari bayangannya. Kang Wu terus bicara. Sinon, apa kau tahu, katanya seolah menyesal belum sempat membuat kimchi jjigae waktu itu. Makanan di tempat kami benar-benar enak. Mereka kemudian melewati portal tersebut. Titik hitam Kang Wu kemudian mulai bergerak. Sementara itu di tempat penyimpanan Pisur Seed, Suan sedang melihat Seed seorang diri. Aku masih belum mengerti bagaimana caranya kultus Demon bisa membuat sesuatu seperti ini. Ini benar-benar luar biasa. Aku belum mendapatkan banyak petunjuk, tapi setidaknya kami punya banyak sampel. Suan mendadak gelisah. Kalau dipikir-pikir, orang yang menyarankan untuk mengumpulkan Pisur Seed ini adalah si anggota baru Oh Kang Wu. Aku sempat bertanya-tanya apa yang dipikirkan Gaia karena membiarkan orang luar bergabung dengan Guardian. Tapi melihat saran seperti itu, mungkin dia tidak sebodoh penampilannya. Dan tak lama, Suan merasakan guncangan. Ia langsung mengeluarkan skillnya. Apa yang terjadi di luar? Pertama-tama aku akan menggunakan spell untuk mengecek situasinya. Dengan skill itu Suan melihat keadaan di luar. Dan sontak ia heran merasakan hawa kekuatan di hadapannya. Tidak mungkin, kehadiran sebesar itu sungguh mustahil. Di sana anggota kultus Demonic muncul. Suan kaget, bukankah itu Satan? Bagaimana Satan bisa menemukan tempat ini? Satan menatap ke arah Suan. Suan heran, tatapan itu seperti kami baru bertemu saja. Dari dalam ruangan Suan tubuhnya langsung terpental. Ia mulai ketakutan. Bukan hanya bisa melihat, tapi dia bisa menembus spell formation milikku. Dia langsung menghapus spellku hanya dengan tatapannya. Bukankah itu mustahil? Tidak, sekarang bukan waktunya untuk panik. Tadi aku hanya tidak sempat bereaksi. Suan mulai bangkit. Yang aku heran, saat aku memindai area tadi, aku tak mendeteksi kekuatan lain. Itu berarti Satan menyerang sendirian. Kalau aku melakukan ini dengan benar, mungkin aku bisa membunuh Demon of Prophecy. Suan langsung bergerak. Ia menuju sebuah ruangan. Dalam hatinya ia bilang, dengan akses ke 10 spell formation yang tertanam di ruang penyimpanan ini, aku pasti bisa mengalahkannya. Di ruangan tersebut terlihat sebuah kursi dengan segala peralatannya untuk mengendalikan tempat ini. Suan bilang, ini ruang kontrol spell dan alat bantu kepala ini. Meski terlihat aneh, ini semua dimaksud untuk spell casting. Para tua bangka kakakku yang mengusirku dari keluarga takkan pernah bisa mengerti ini. Suan mulai menggunakan alat tersebut, menyesuaikan sistem pertahanan ke level 2. Suan berkata, tidak cukup, naikkan ke level 4. Koreksi, tingkat pertahanan disetel ke 4. Suan mulai bergerak. Di mana posisimu, Satan? Dengan kecanggihan alat di sana, Suan mulai mendeteksi keberadaan Satan. Sudah kuduga, dia sudah menembus pintu masuk. Cara dia berjalan santai sekali, jadi kau mencoba terlihat tenang. Dan ternyata, Satan itu adalah Kang Wu. Suan bilang, kita lihat berapa lama kau bisa sombong seperti itu, meski kau disebut Demon of Prophecy, King of Hell, atau monster di luar sana. Tapi di sini akulah rajanya. Suan beraksi, mengaktifkan sistem pertahanan. Seketika banyak lingkaran sihir tercipta, memulai eliminasi terhadap penyusup. Lingkaran sihir itu mengelilingi tubuh Kang Wu. Dari dalam lingkaran tersebut menyemburkan banyak api. Kang Wu tetap tenang menerima itu. Dengan energi kegelapannya, Kang Wu berhasil menghalau. Dari belakang lingkaran sihir lain mengeluarkan serangan es. 2 serangan berbeda dilancarkan ke sekitar tubuh Kang Wu. Tapi di sana, Kang Wu berhasil menahan kedua serangan itu.
Tak lama Kang Wu tertangkap oleh spell di bawah tubuhnya. Tanah di sekitar naik. Kang Wu hanya tersenyum. Ia mengangkat kaki lalu menginjaknya. Kekuatan Kang Wu dengan mudah menghancurkan serangan tersebut. Suan yang menonton dari layar dibuat panik. Mustahil, spell formationku. Dia pasti beneran Demon of Prophecy. Kang Wu terus bergerak maju. Suan kembali beraksi. Naikkan defense ke level 5. Menyesuaikan ke defense level 5. Baiklah Satan, jadi kau ingin aku habis-habisan. Banyak spell bermunculan. Dari dalam itu keluar banyak robot golem. Kang Wu kini dikepung oleh robot tersebut. Suan sedikit terluka. Sialan, aku sudah mengeluarkan semua kekuatanku. Tapi kalau aku tidak memaksakan diri, tak mungkin bisa mengalahkan makhluk itu. Sekarang matilah Satan. Robot golem mulai menyerang. Kang Wu dikepung dari segala arah. Di sana Kang Wu mengalirkan energinya. Para robot golem itu seketika tertancap energi kegelapan Kang Wu. Kang Wu menggerakkan tangannya dan membuat robot golem itu hancur. Suan semakin panik. Sekarang sesuaikan ke defense level 6. Spell lain kembali diaktifkan. Suan mulai berpikir, setelah serangan besar tadi, seharusnya dia kehabisan energi. Menyesuaikan ke defense level 6. Sebuah lingkaran sihir kembali bermunculan di hadapan Kang Wu. Suan teriak, tembak. Tembakan serangan keluar dari lingkaran sihir tersebut. Tidak mungkin dia bisa menahan itu. Kang Wu menggerakkan tangannya. Dengan mudah tembakan itu terpental, lalu menyebar ke area tak beraturan. Area di sekitar mulai hancur. Suan mulai kehabisan energi. Ini gila, apa mencoba melawan Demon of Prophecy sendirian adalah sebuah kesalahan. Tapi aku tak boleh menyerah untuk membuktikan diriku pada para tua bangka yang mengusirku. Dan untuk membalas Nona Gaia yang telah menerimaku. Sesuaikan ke defense level 7. Menyesuaikan ke level defense maksimum. Aku tidak akan pernah menyerah, dan kalau itu belum cukup, aku akan mempertaruhkan nyawaku. Suan teriak, mengaktifkan Guardian Sword. Tubuhnya diselimuti sebuah energi, tapi mendadak ia heran. Tunggu, dari mana suara itu? Kemudian layar di hadapannya hancur. Dengan cepat Kang Wu mencekik Suan. Kang Wu berkata, kau benar-benar mengira bisa menghentikanku dengan mainan seperti itu. Akulah kematian, akulah akhir dari segalanya, akulah penguasa dari semua amarah, dan amarah itu sendiri. Suan kini tak berdaya lagi, tidak bisa dipercaya. Kang Wu tertawa, ingat ini manusia, akulah Satan. Beberapa waktu kemudian, Kang Wu dan yang lainnya kembali ke Grand Canyon. Grace bilang, sialan, kita langsung datang begitu menerima sinyal darurat, tapi kita sudah terlambat. Gaia bertanya, Grace bagaimana situasinya? Tak lama Suan menghampiri mereka dan bilang, maafkan aku Nona Gaia, aku gagal melindungi penyimpanan kita dari Satan. Suan curiga. Oleh karena itu, bolehkah aku bertanya satu hal? Sebenarnya kalian berdua dari tadi ada di mana? Ia mencurigai Kang Wu dan Sinon. Sinon menjawab, kami bersama yang lain. Grace menjawab, aku paham maksudmu Suan, tapi mereka berdua benar-benar bersama kami sepanjang waktu. Gaia bilang, benar, mereka bukan tipe orang yang akan melakukan hal semacam perkiraanmu. Kang Wu hanya tersenyum. Dalam hatinya ia bilang, semuanya berjalan lancar dari yang kuharapkan. Sepertinya Authority of Clone bekerja dengan baik. Clone hanya bisa melakukan hal-hal sederhana seperti makan atau ngobrol. Sekarang Kang Wu bisa melakukan cloning. Ternyata yang makan di rumahnya adalah cloningnya. Kang Wu berpikir, jadi kalau aku ingin menggunakan kekuatan secara langsung, aku yang harus bergerak sendiri. Aku sudah membatalkan cloning Authority saat perjalanan ke sini. Tak kusangka waktunya pas sekali. Suan kemudian bilang, Kang Wu, Sinon, maaf karena sempat meragukan kalian. Kang Wu hanya tersenyum dan menjawab, tidak masalah, wajar saja jika kau curiga. Tapi dalam hatinya Kang Wu senang. Bagaimanapun, misi selesai, alibi sempurna. Sekarang tidak mungkin mereka akan mencurigaiku sebagai Satan. Sinon bertanya,
Tunggu sebentar, lalu apa yang terjadi pada Pisursid yang ada di dalam penyimpanan? Suan hanya tertunduk. Ia bilang, maaf, kami tidak berhasil melindungi Pisursid satupun. Mereka semua sontak kaget. Apa maksudmu? Apa dia memindahkan barang sebesar itu seorang diri? Bukankah itu lebih dari 100 Pisursid? Kang Wu hanya bisa menikmati kelezatannya. Pisursid itu, aku sudah mengambilnya dengan kekuatan yang sudah aku serap. Demonic energi dari Deep mulai meluap keluar. The Seal of the 10,000 Demonic Core telah melemah. Status Magic meningkat sebesar 3 poin. Sebelumnya Kang Wu berhasil menyerap Pisursid tersebut. Gaia bilang, maafkan aku, ini semua terjadi karena kesalahanku. Karena aku lengah semua Pisursid yang sudah kau kumpulkan dengan susah payah, jadi menghilang. Kang Wu menjawab, tidak, ini bukan hanya salah Gaia sendiri. Kita semua juga membuat masalah. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan ini. Meskipun Satan sudah keluar menyeberangi dimensi, tapi Satan masih tetap makhluk yang kuat. Dia sangat kejam, bahkan dulu sampai memanfaatkan trauma milik Alex hanya untuk membunuhnya. Dia adalah makhluk yang sangat keji. Dia pasti menunggu kita lengah. Itulah kenapa kita harus semakin kuat, agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Kita harus memiliki kekuatan yang cukup untuk berhadapan dengan Demon Prophecy. Kang Wu terus membakar semangat mereka. Kang Wu berkata, ayo kita lindungi dunia ini bersama-sama. Kita hentikan perbuatan jahat mereka. Cerita kemudian berlanjut di kediaman Kang Wu. Baljak terlihat sedang melakukan sesuatu. Sejenak ia berpikir, Demon King Baljak, Lich tertinggi yang hidup di Land of the Dead, sebuah simbol atas teror yang menghantui benua Ernor. Makhluk yang sendirinya dapat membuat party hero kewalahan. Tapi mau sampai kapan Demon King sepertiku harus menanggung penghinaan ini? Baljak dengan pakaian kesukaannya sedang melipat pakaian. Baljak mendadak bersemangat. Benar, aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Kemudian Baljak mendekati kamar Kang Wu. Ia bilang, aku sudah mencoba untuk bertahan, tapi sepertinya aku sudah tidak tahan lagi. Hari ini akan kukatakan perasaanku yang sebenarnya pada Master. Dengan semangat yang menyala-nyala, Baljak berkata, berapa kali harus kubilang untuk tidak membalikan kaos kaki sebelum memasukkannya ke mesin cuci? Apa kau tahu betapa pentingnya hal seperti ini saat melipat cucian? Kang Wu mendadak heran. Maaf, Baljak menjawab. Lain kali tolong diingat. Baljak lalu pergi. Bagus, akhirnya sekarang aku bisa melipat pakaian dengan penuh semangat. Kang Wu hanya diam kebingungan. Tak lama Yeonjo berkunjung. Kang Wu lalu menceritakan tingkah Baljak. Yeonjo langsung tertawa. Summon Andit menggunakan celemek itu sudah lucu. Yang sekarang dia malah marah pada tuannya soal kaos kaki. Aku tak henti tertawa. Baiklah, kita kembali ke pembicaraan. Sejauh ini aku sudah mencari tahu tentang kultus demon dari setiap sisi. Tapi tidak ada aktivitas sama sekali. Tapi aku akan terus menggali informasinya. Dalam hatinya Kang Wu berpikir, meskipun jika meminimalkan kerusakan, gaya sistem tetap terkena dampaknya. Jika tujuan mereka adalah melemahkan sistem, seharusnya mereka sudah bergerak dari sekarang. Yeonjo bilang, kalau tidak salah kamu pernah bilang, Demon of Prophecy Satan bisa berubah menjadi wujud manusia. Apa ada ciri dengan penampilannya? Karena kultus itu masih tetap tenang, kurasa aku akan mencari tahu dia berubah menjadi siapa. Kang Wu mulai panik. Mungkin aku juga tak bisa bilang banyak tentang itu. Tapi karena Satan bergabung dengan kultus Demon, kemungkinan dia bersembunyi dalam jaringan mereka. Yeonjo menjawab, kau benar, aku sudah menanyakan apa yang aku butuhkan, jadi aku akan pergi dulu. Kang Wu bilang, baiklah, mulailah mencari informasi tentang kultus demon lebih dulu. Setelah kita menemukan orang-orang itu, seharusnya Satan tidak akan jauh dari sana. Sebelum Yeonjo pergi, ia bilang, tapi jujur saja, kecepatan pertumbuhan kekuatanmu itu terasa tidak normal, dan kamu menghilang selama 5 tahun juga terasa aneh. Jangan bilang kau adalah Demon of Prophecy itu. Kang Wu langsung keringat dingin. Apa maksudmu?
Yonjo tertawa, itu hanya bercanda, jangan diambil serius. Terima kasih atas hiburannya, aku pergi dulu. Dalam hatinya Kanggo bilang, sialan, aku benar-benar kehilangan ketenanganku. Aku tidak mengira dia akan mengatakan hal semacam itu. Tak lama kemudian alat komunikasi Guardian berbunyi. Kanggo diceritakan sesuatu. Kanggo bilang, jadi ada anomali yang terdeteksi pada Gaia System. Baiklah, aku akan ke sana. Di sebuah dungeon, Suwon S. Renget, Kanggo sampai di sana. Aku sudah tiba. Anomali seperti apa yang muncul? Gaia, Grace, dan Sinon sudah menunggu. Lihat itu, Kanggo. Sebuah retakan muncul. Kanggo sadar sesuatu. Tunggu. Retakan itu entah kenapa terasa familiar. Jangan-jangan retakan itu semakin membesar. Sinon dan Grace mengambil ancang-ancang. Ada sesuatu yang keluar. Dari dalam retakan tersebut, seseorang muncul. Ia bicara dengan bahasanya. Sinon heran, apa yang dia katakan? Kemudian orang itu memakai skill. Apa kalian sudah bisa mendengarkanku dan memahaminya? Namaku Reynald. Aku pangeran ketiga dari Kekaisaran Arnan. Gaia menjawab, sebentar, Kekaisaran Arnan itu di mana? Kanggo ekspresinya berubah melihat sosok tersebut. Bukankah orang itu orang dari dunia lain yang keluar bersama Echidna? Tapi kenapa dia ada di sini? Aku harus segera memakai topeng. Reynald berkata, Kekaisaran Arnan adalah negara yang terletak di benua Ernor. Apa kau Dewi Gaia yang berasal dari dunia ini yang pernah dibicarakan oleh Rod Tyrion? Kau pasti inkarnasinya. Kau bisa menyebut ini sebagai takdir. Reynald kemudian berlutut. Ia memegang tangan Gaia. Aku datang ke sini untuk bertemu denganmu. Melihat pemandangan itu, Sinon ekspresinya langsung berubah. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.